قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, para jamaah sekalian, untuk peserta daurah 10 sampai 12 Mei kali ini kita lanjut lagi pembahasan kita sesi yang keberapa? 5 ya? Sesi yang kelima, bahasan kelima. Kita masuk pada tauhid dan pembagiannya. Kita masuk pada tauhid dan pembagiannya. Di awal-awal setelah beliau menunjukkan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, setelah itu Syekh Muhammad Jamil Zainu mengkaji tentang prinsip-prinsip akidah terlebih dahulu, sampai juga beliau akan membahas masalah tauhid dan pembagiannya, lalu nanti juga sampai beralih kepada pembahasan syirik-syirik. Pembahasan syirik-syirik nanti juga akan beliau bahas. Nah, kita lihat terlebih dahulu sesi kelima ini, tauhid dan pembagiannya. Tauhid adalah mengesahkan Allah dengan beribadah kepadanya semata. Terwujudnya ibadah para manusia menjadi tujuan Allah menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat 56. Baik, disebutkan terlebih dahulu beliau menyebutkan pengertian tauhid. Tauhid itu apa? Ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Tauhid itu apa? Tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Allati khalaqallahu al-alam li ajliha, yaitu yang jadi tujuan Allah menciptakan jagat raya ini untuk maksud mentauhidkan Allah. Dalilnya surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa makna illa yuwahidu, illa liya'buduni? Disebutkan dalam pengertiannya. Coba dibaca di bawahnya maksudnya. Maksudnya agar jin dan manusia itu melakukan ibadah ditujukan kepadaku semata-mata dan hanya kepadaku saja mereka berdoa. Artinya di sini maksudnya adalah yuwahiduni fil ibadah yufarriduni fit doa. Mengesahkan aku dalam hal ibadah dan juga mengesahkan aku dalam hal berdoa. Berarti ibadah hanya ditujukan kepada Allah saja, kemudian doa juga hanya ditujukan kepada Allah. Ibadah hanya ditujukan kepada Allah, kemudian doa juga hanya ditujukan kepada Allah. Itulah maksud tauhid. Lalu beliau sebutkan 3 macam tauhid. Wa anwa'u tauhid, macam-macam tauhid. Dari hasil kita memperhatikan dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, akan kita dapatkan tauhid terbagi menjadi 3, yaitu pertama tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah adalah Tuhan dan pencipta alam semesta ini. Orang-orang kafir pun mengakui tauhid dalam bentuk ini, namun pengakuan mereka belum menjadikan mereka tergolong sebagai orang Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang telah menciptakan mereka, niscaya mereka akan menjawab Allah. Az-Zukhruf 87. Orang-orang komunis tidak mengakui adanya Tuhan. Dengan keyakinan mereka yang demikian itu, berarti mereka lebih kufur daripada orang-orang kafir jahiliyah. Baik, disebutkan nanti tauhid dibagi menjadi 3. Ada situ tauhid rububiyah, ada di situ tauhid uluhiyah, ada di situ tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah dikatakan di sini maksud tauhid rububiyah atau secara singkat juga disebut tauhid Rabb. Maksudnya adalah mengakui Allah itu sebagai Rabb dan pencipta. Allah itu sebagai Rabb, pengatur jagat raya dan juga sebagai pencipta. Namun lihat poin penting yang beliau sampaikan, mengakui Allah sebagai pencipta, pengatur jagat raya, ini juga diyakini oleh orang-orang kafir. Mengakui Allah sebagai pencipta, pengatur jagat raya, ini juga diakui oleh orang-orang kafir. Orang kafir ketika ditanya, siapakah yang menciptakan kalian? Mereka akan jawab Allah. Seperti disebutkan di surat Az-Zukhruf ayat 87, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunnallaha fa anna yufakun. Sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang telah menciptakan mereka, niscaya mereka akan menjawab Allah. Menunjukkan bahwasanya secara fitrah manusia itu masih mengakui tauhid rububiyah. Apa jenis tauhid pertama tadi? Rububiyah. Jadi tauhid rububiyah ini masih diakui oleh orang-orang yang masih punya fitrah yang lurus, walaupun itu orang kafir. Nah, di sini ditekankan lagi oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu, Suyu'iyun atau orang-orang komunis atau anti Tuhan, tidak mengakui adanya Tuhan. Mereka telah mengkufuri tauhid ini. Jadi kalau tidak mengakui adanya Tuhan, berarti tauhid rububiyah yang secara fitrah itu diakui oleh manusia normal, berarti mereka sudah keluar dari fitrah yang senyatanya. Artinya jauh sekali dari akal sehat, sesuatu tercipta dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan terlebih dahulu. Itu sangat-sangat mustahil sekali. Maka kembali lagi, yang pertama diingat tauhid yang ada disebut dengan tauhid Rabb atau tauhid rububiyah. Rububiyah berasal dari kata Rabb. Rabb itu punya 4 sifat. Ya, Rabb itu punya 4 sifat. Yaitu sebagai Rabb itu berarti kita mengakui Allah punya 4 sifat. Yaitu Al-Khaliq, pencipta, Al-Malik, yang merajai, Ar-Razik, pemberi rizki, Al-Mudabbir, pengatur jagat raya. Coba ya, Rabb itu punya 4 sifat. Yang pertama Al-Khaliq, yaitu pencipta. Yang kedua Al-Malik, yaitu yang merajai. Yang ketiga Ar-Razik, yaitu yang memberi rizki. Yang keempat Al-Mudabbir, yaitu yang jadi pengatur jagat raya, yang mengatur jagat raya. Rabb itu seperti ini, yaitu pencipta, merajai, terus pemberi rizki, pengatur jagat raya. Kalau ada yang mengingkari hal ini, berarti sudah keluar dari fitrah, bahwasanya tidak ada yang memberikan dia itu rizki datang sendiri, berarti keluar dari fitrah dan mengingkari tauhid yang pertama ini, tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu menunjukkan kepada Allah semata segala bentuk ibadah, seperti doa, meminta pertolongan, tawaf, menyembelih kurban, bernazar dan lain-lain. Tauhid jenis ini ditolak keras-keras oleh orang-orang kafir. Karena seruan tauhid ini terjadi permusuhan antara para rasul dengan umat mereka,
sejak zaman Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat-ayat Al-Quran memberikan anjuran kepada manusia untuk melaksanakan tauhid uluhiyah ini dan agar berdoa kepada Allah semata. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Fatihah kita selalu membaca, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Yang maknanya ialah bahwa kami mengkhususkan ibadah ini untukmu dan hanya kepadamu saja kami meminta pertolongan, tidak kepada yang lain selain kamu. Tauhid uluhiyah. Terus Tauhid uluhiyah mencakup berdoa kepadanya semata-mata, hanya berhukum dengan kitabnya, serta menaati semua aturannya. Semua itu terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan lain yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Toha ayat 14. baik, lihat tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Kadang dinamakan juga ilahiyah, atau disebut juga tauhid ibadah. Tauhid ini punya maksud kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Berarti ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah semata. Berarti ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah semata. Kalau kita lihat perbedaannya, tauhid yang pertama, apa tadi tauhid pertama? Rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Perbedaannya adalah tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Sedangkan tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Saya ulang, kalau tauhid rububiyah mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Jadi Allah satu-satunya pencipta. Itu maksudnya. Jadi perbuatan Allah ini kita esahkan. Tidak boleh ngakui ada pencipta lain selain Allah, nggak boleh. Sedangkan tauhid uluhiyah tadi apa bedanya? Mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Berarti ketika hamba beribadah, kita manusia beribadah hanya boleh kepada Allah saja. Manusia mau beribadah itu hanya boleh kepada Allah saja. Ada di situ disebutkan doa. Ada di situ disebutkan meminta pertolongan. Disebut di sini isti'anah. Ada di situ disebutkan tawaf. Mungkin ada yang mau buat tawaf, cari tandingan-tandingan selain ke Ka'bah, buat untuk keliling-keliling juga seperti itu, seperti mungkin keliling batu besar atau kayu besar. Bisa saja tawaf juga seperti itu. Atau sembelihan. Sembelihan ini istilahnya apa? Tumbal. Ya, tumbal untuk memenuhi prasyarat-prasyarat supaya cepat sugih. Ada ritual pesugihan yang ditempuh dengan menyerahkan tumbal. Tumbalnya apa biasanya? Ada yang ayam, ada yang kambing, kepala ayam, ada yang disembelih ayam, ada yang disembelih kambing, kerbau tadi. Ya. Maka jadi syirik karena sudah ditujukan kepada selain Allah. Dan sisi syiriknya nanti dilihat. Kalau dalam sembelihan itu ada dua. Pernah kita bahas dalam kitab tauhid. Sisi syiriknya ada dua. Yang pertama dari sisi apa nama yang disebut. Yang kedua dari sisi ditujukan untuk siapa. Yang pertama dari sisi apa nama yang disebut. Yang kedua dari sisi ditujukan untuk siapa. Kalau nama yang disebut, berarti kita hanya boleh menyebut nama Allah saja. Kalau dari sisi siapa yang ditujukan, berarti hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Jadi namanya harus memakai nama Allah, ditujukan juga hanya untuk Allah. Berarti jika ada yang lakukan
sedekahan misalnya, sedekah laut misalnya, pakai bismillah dulu. Dia sembelih bismillah. Namun untuk penguasa laut misalnya, syirik nggak? Syirik. Syiriknya dari sisi ditujukan kepada selain Allah. Begitu juga kalau sebaliknya, dia tidak baca bismillah, ya, dia baca nama selain Allah. Dia baca nama selain Allah, namun ditujukan untuk misalnya kurban untuk Allah, pakai nama selain Allah, bukan dengan bismillah, maka nanti bisa terjatuh dalam syirik juga dilihat dari sisi nama yang disebut adalah nama selain Allah. Jadi dari dua hal di sini, kalau dari masalah tumbal atau sembelihan tadi. Kemudian juga bernazar. Nazar juga kadang karena memenuhi ritual-ritual pesugihan tadi. Misalnya nazarnya supaya rusaknya lancar, ini nazarnya ya harus bawa kambing atau ayam hitam itu ya. Ayam hitam atau kambing hitam? Hah? Kambing hitam apa ayam hitam? Ayam hitam kan? Ayam hitam. Wah. Harus penuhi ini dulu, itu nazarnya. Apalagi nazarnya, harus dia nazar dulu kepada selain Allah. Misalnya harus lakukan sedekahan untuk petilasan-petilasan atau kuburan tadi, berarti nazarnya kepada selain Allah. Jadi jatuh dalam pelanggaran tauhid uluhiyah, jatuh dalam syirik. Lalu dikatakan di sini tauhid ini, nah ini digarisbawahi, ditolak oleh orang-orang kafir. Mereka tidak mengakui tauhid nomor 2. Mereka tidak mengakui tauhid nomor 2. Dan inilah asalnya permusuhan Rasul dengan umat mereka. Sejak zaman Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad SAW, ya, Nuh itu Rasul yang pertama. Sejak zaman Nuh sampai Nabi Muhammad SAW perselisihan dalam tauhid ini. Bukan dalam hal tauhid rububiyah tadi, namun dalam tauhid uluhiyah. Nah, lalu banyak ayat-ayat yang memberikan anjuran kepada manusia untuk melaksanakan tauhid ini. Kita saja baca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami itu menyembah dan kepadamulah kami itu mohon pertolongan. Ayat itu sudah mengajak untuk bertauhid uluhiyah yang kedua. Nanti ada pembahasannya sendiri. Syekh Muhammad Jamil Zainu akan bahas tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau punya pembahasan sendiri. Juga tauhid ini mencakup berdoa kepadanya semata, berdoa hanya untuk Allah, berhukum hanya dengan kitab Allah, menaati semua aturan Allah. Seperti disebutkan dalam surat Thaha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan lain yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Allah perintahkan demikian, sembahlah Allah semata. Dan ingat sekali lagi, ini yang jadi inti dari pembahasan tauhid, bukan pada yang pertama tadi. Kalau pertama semuanya mengakui, namun kalau tauhid kedua inilah yang membedakan dengan orang kafir. Sekarang kita lihat tauhid yang ketiga, tauhid asma wa sifat, yaitu mengimani semua informasi di dalam Al-Quran dan hadis sahih berkenaan dengan sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh Allah sendiri maupun oleh Rasulnya. Mengimani sifat-sifat Allah ini adalah dalam makna hakikatnya apa adanya, dengan tidak disertai takwil, ta'til, takyif, tamthil, dan tafwid. Makna kelima kata ini akan diterangkan di bawah ini. Sebagai misalnya tentang sifat-sifat Allah, bersemayam, turun, datang, dan tentang tangannya. Kita memahami sifat-sifat Allah tersebut sebagaimana para salaf memahami. Umpamanya kata bersemayam, kata tersebut sebagaimana tersebut di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ditafsirkan oleh para tabi'in dengan arti tinggi dan berada di atas. Mengartikan kata bersemayam dengan kedua makna tersebut sesuai dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir.
Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Dia. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Asy-Syura ayat 11. Baik, lihat tauhid asma wa sifat. Berarti kita mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengimaninya sesuai dengan hakikatnya. Apa adanya diimani. Lihat di garis bawah itu pada kalimat yang di paragraf kedua. Mengimani sesuai makna hakikatnya. Apa adanya. Artinya ya sebutkan Al-Quran seperti itu diimani saja. Disebutkan dalam hadis seperti itu diimani saja. Tanpa melakukan takwil, tanpa melakukan ta'til. Ini takwil, ta'til. Yang ketiga takyif. Yang keempat tamsil. Yang kelima tafwid. Contoh di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu tentang kalimat istiwa, ada juga kalimat nuzul, turun, ada juga kalimat datang, maji, ada juga kalimat tangan. Jadi istiwanya Allah, nuzulnya Allah, majinya Allah, juga dengan sifat ya yadullah, tangan Allah. Kita imani apa adanya saja, nggak usah diselewengkan maknanya, nggak usah diubah-ubah maknanya, apa adanya. Contoh misalnya beliau ajarkan di sini ada umpamanya kata bersemayam, di garis bawahi dulu situ bersemayam. Bahasa Arabnya itu istiwa. Maknanya kata beliau, para tabi'in itu artikan makna istiwa itu adalah tinggi dan berada di atas, atau bahasa Arabnya ulu wal irtifa. Ulu wal irtifa. Ulu itu artinya tinggi, irtifa itu di atas. Maka kalau kita dengar misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Ar-Rahman yaitu Allah yang Maha Pengasih, menetap tinggi. Nah, itu diartikan kayak gitu. Menetap tinggi di atas sana. Menetap tinggi di atas sana. Mungkin kita ubah kata bersemayam di sini, bukan kita artikan bersemayam, namun katakan saja menetap tinggi di atas sana. Maka artikan apa adanya yang sesuai kita pahami, nggak usah diubah-ubah. Nggak usah ditakwilkan, itu maksudnya tidak usah diubah-ubah artinya. Tetap sifat istiwa kalau kita artikan dengan ulu tinggi dan irtifa berada di atas sana, tetap itu berbeda dengan makhluk. Karena sesuai dengan ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tetap Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Maha mendengar, yang mendengarnya tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Allah itu Maha melihat, tidak sama dengan melihatnya makhluk. Maka tidak usah diubah-ubah. Biasanya ini terjadi ketika diubah, ketika kita cuma membatasi sifat itu jadi sifat 20. Wujud qidam baqa al-mukhalafatu lil hawadisi, dan terusnya seterusnya. Ada qiyamuhu bi nafsihi, ya kan? Sifatnya ada berapa? 20. Karena membatasi sifat hanya 20, datang sifat-sifat baru dibawa ke sifat 20 tadi. Nggak mau tambah dengan sifat-sifat yang baru. Padahal ini nanti beberapa sifat yang disebutkan dalam sifat 20, sebagian ulama itu menilai itu sifatnya makhluk, bukan sifat bagi Allah. Seperti qidam. Ya, seperti qidam. Seperti dalam ayat wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Di situ disebut qidam itu sama dengan kata qadim di sini. Maka sifat qidam itu sama dengan sifat makhluk. Bukan sifat bagi Allah. Karena di sini disebutkan bulan wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Dan bulan itu kami tetapkan tempat untuk orbitnya berputarnya, atau bulan itu beredar, nanti akan berubah. Mulai dari yang kecil kemudian besar, bulan purnama kemudian kecil lagi. Ya. Urjun itu urjunul qadim, tandan yang lawas yang lama, artinya makin mengecil.
Berarti di sini sifat qadim ya, ini sifatnya makhluk karena menjelaskan tentang bulan, bukan sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dikritik oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan tafsir surat Yasin tadi. Ya, beliau katakan bahwasanya qidam itu bukan sifatnya Allah, namun itu sifatnya makhluk. Salah satu cacat dalam pembagian sifat 20 tadi. Walaupun yang lainnya mungkin bisa ditetapkan, namun menetapkan sifat mesti dengan dalil. Nah, sekali lagi, kenapa dibatasi tadi? Karena mereka cuma menganggap bahwasanya sifat-sifat ini saja yang layak bagi Allah, yang lainnya ya tidak pantas untuk Allah. Sehingga mereka takwilkan maknanya, selewengkan maknanya. Namun ingat, pembahasan asma wa sifat ini pembahasan yang sulit sekali pahami kalau kecuali kita ingin bahas detail tentang hal itu. Namun biasanya ulama-ulama akidah selalu menyinggung masalah ini karena orang-orang yang menyimpang dalam hal ini biasanya orang-orang yang sesat biasanya menyimpang dalam tauhid asma wa sifat. Contoh istiwa dia tidak mau tetapkan. Kalau istiwa itu ditetapkan berarti kita nyatakan Allah di atas sana. Bukan Allah itu fi kulli makan, bukan Allah itu ada di mana? Mana. Dan itu sudah berdasarkan dalil Al-Quran, sudah berdasarkan dalil hadis, sudah berdasarkan fitrah. Kita berdoa pun untuk mengangkat tangan itu ke atas sana, bukan kemana-mana. Uang kalimat kita saja belum dapat jodoh, pasti kalimatnya jawabnya sudah diatur oleh yang di atas sana. Iya kan? Bukan kalimatnya sudah diatur oleh yang ada di mana-mana. Kayak gitu kalimatnya? Enggak. Orang Asy'ari yang meyakini Allah di mana-mana tidak mau mengatakan ini coba. Dia suruh ubah ini. Saya pernah dengar seorang buya waktu itu katakan, ya, dia katakan kenapa kalau ditanya jodohmu itu siapa yang ngatur? Ya, kenapa nggak berani katakan sudah diatur oleh Allah saja? Nggak usah bilang itu Allah itu di atas sana. Saya bilang, wah ini Ustadz ini menyelisih fitrahnya orang. Orang mau jawab itu karena sesuai dengan fitrah itu. Fitrah kita yang lurus, yang normal itu seperti itu, mengatakan Allah di atas sana. Kalau tidak seperti itu tidak normal lagi, sudah seperti itu fitrahnya. Mau mengingkari nggak bisa. Wong kita berdoa saja itu menengadahkan tangan ke atas, iya kan? Mengarahkan tangan itu ke atas. Nggak mungkin mubeng itu tangannya itu, muter itu cari Allah di mana-mana. Nggak mungkin. Dan juga jangan banyak terpengaruh dengan TV-TV. Ada sinetron atau serial itu yang namanya apa? Allah di mana-mana ya? Ya. Atau masih mencari Tuhan lagi? Atau Allah itu ada di mana-mana? Atau apalah nama sinetronnya mirip dengan inilah. Saya pernah dengar aja itu. Wah ini sudah menanamkan akidah yang nggak benar ini pada. Ini menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan 4 mazhab yang meyakini ini semuanya. Menyelisih. Ya. Itu fitrah seperti itu. Nggak bisa diingkari. Oh dia tolak ayat yang banyak sekali. Bahkan ulama Syafi'iyah disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu lil Ghaffar, dia katakan bahwasanya ulama Syafi'iyah itu menyatakan ada 1000 dalil yang menyatakan Allah itu di atas sana. Sampai bilang ada 1000 dalil. Ini ulama Syafi'iyah tulen yang katakan. Berarti yang menyelisih itu ulama Syafi'iyah belakangan yang sudah tercampur dengan pemahaman Asy'ari. Ya, dan Asy'ari ya, itu bukan termasuk dalam Ahlussunnah wal Jamaah punya penyimpangan dalam nama dan sifat-sifat Allah. Asy'ari itu yang tetapkan tadi ada sifat 20. Jadi sejak kecil itu jenengan itu pelajari ya akidah Asy'ariyah. Ya, akidah Asy'ariyah yang ditanamkan dari kecil itu kayak gitu. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu bukan akidahnya Imam Syafi'i, itu bukan akidah yang diwariskan dari Imam Syafi'i kepada Imam Al-Muzani, bukan. Imam Syafi'i akidahnya murni itu masih ada dalam kitabnya Al-Muzani. Murid senior Imam Syafi'i, Al-Muzani. Ya. Al-Muzani sudah orang-orang akui. Al-Muzani itu turunkan ilmu fikih dari Imam Syafi'i, dia turunkan lagi nanti sampai runtut lagi ke bawah sampai Imam Ar-Rafi'i. Imam Nawawi itu ringkas lagi kitabnya fikihnya Ar-Rafi'i itu dalam kitabnya Minhajut Thalibin. Berarti runtutannya itu kalau mau dari akidah yang benar itu yang paling dekat Imam Al-Muzani, lebih dekat ke Imam Syafi'i, bukan dari yang belakangan. Dan juga ada beberapa penulis juga, misalnya penulis Syafi'iyah sama juga keyakinannya tadi masih terpengaruh dengan Asy'ari. Misalnya
penulis Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi yang jadi penulis Kasifatus Syaja Syarah Safinatin Najah. Ya, dia menjelaskan kitab Safinatun Najah dan dia menulis khusus pembahasan puasa. Jadi Safinatun Najah itu ada 3 penulis. Yang pertama itu si Salim bin Samir Al-Hadrami, kemudian yang kedua itu Muhammad Al-Jawi Al-Bantani, berarti dari mana itu? Banten. Ya. Kemudian yang ketiga Muhammad Ali Bati'ah. Itu 3 orang itu nulis Safinatun Najah. Namun Muhammad Ali Bati'ah itu cuma tulis bahasan haji, Imam Nawawi Al-Bantani itu cuma tulis bahasan puasa, sisanya dari awal dari Toharo sampai zakat itu rampung ditulis oleh si Salim bin Samir Al-Hadrami. Nah, di dalam kitabnya Kasyifatus Syaja dia katakan juga Allah itu di mana-mana. Ya, dia katakan Allah juga di mana-mana. Atau kalau ditanya tentang Allah jangan dijawab itu Allah di atas sana. Kurang lebih penjelasannya seperti itu ketika beliau jelaskan dalam kitabnya Kasyifatus Syaja. Intinya ulama Syafi'i yang terdahulu dengan yang belakangan berbeda. Kalau yang dulu masih dekat dengan Imam Syafi'i seperti Imam Al-Muzani. Ya, Imam Al-Muzani sendiri katakan dalam kitabnya Syarh Sunnah disebutkan juga tentang bahwasanya Allah itu berada di atas sana. Bukan berada di mana-mana. Sehingga kalau yang ngaku Syafi'i yang mengatakan Allah di mana-mana, dia jauh dari akidahnya Imam Syafi'i. Dan sungguh prihatin kalau orang yang menyampaikan seperti ini, maksudnya yang mendukung akidah Allah itu berada di atas sana, itu malah dilarang-larang untuk melakukan pengajian. Wong ini akidah yang benar ini. Itu akidahnya Imam Ahmad, itu akidahnya Imam Syafi'i, itu akidahnya Imam Malik, itu akidahnya Imam Abu Hanifah. 4 mazhab sekaligus sepakat. Dibuka semua kitab-kitab ulama mazhab yang membahas akidah. Ya, kalau di dalam kitab Imam Ahmad itu di dalam kitab Ushulus Sunnah, ada kalau kitabnya Imam Syafi'i tadi di kitab Al-Muzani, kalau dalam mazhab Imam Malik itu dalam akidah Al-Qayrawani, kemudian kalau dalam Imam Abu Hanifah itu dalam kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah. Itu membahas semua rinci tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan pemahaman salafus soleh, namun ini berdasarkan mazhab itu mereka tulis. Ini punya mazhab Maliki, ini punya mazhab Imam Abu Hanifah, ini punya mazhab Imam Ahmad, ini punya mazhab Imam Syafi'i. Nah, terus sekarang kita lihat penyelewengan dalam nama dan sifat Allah. Ya, beliau jelaskan tadi definisi yang ada 5 tadi, ada ta'wil, ta'til, takyif, tamsil dan tafwid. Sekarang ta'wil, lihat penjelasan. Ta'wil ialah memalingkan makna ayat atau hadis dari mana asalnya menjadi makna lain yang batil. Sebagai misalnya, kata bersemayam diartikan menguasai. Nah, ta'wil itu ringkasnya merubah makna. Memalingkan makna itu maksudnya merubah makna. Contoh, istiwa bukan diartikan di atas sana, namun diartikan istaula, berkuasa. Contoh takwil kita artikan, ya, kalau takwil itu memalingkan makna atau merubah makna. Contohnya apa tadi? Contohnya istiwa diartikan istaula, menetap tinggi dikatakan berkuasa. Jadi Allah yang menguasai arsy-Nya, bukan menetap tinggi di atas arsy-Nya. Itu sudah merubah makna. Terus yang penyimpangan yang kedua, ta'til. Ta'til ialah mengingkari dan menolak sebagian sifat-sifat Allah. Sebagai misalnya kalimat Allah berada di atas langit. Oleh sebagian kelompok diartikan Allah berada di mana-mana. Nah, Allah berada di atas langit sana diartikan Allah fi kulli makan. Allah berada di mana-mana. Di dalam batin, di sini, dekat denganmu. Kalimatnya seperti itu. Namun ingat, kalau kita katakan Allah itu bersama hambanya, itu bukan berarti kita menetapkan Allah itu ada di mana-mana. Kebersamaan atau sifat ma'iyah itu berbeda, ya, dengan kalimat berada di mana-mana. Kalau kebersamaan Allah itu Allah bersama dengan ilmunya. Allah bersama itu dengan ilmunya. Bukan Allah ada di mana-mana. Kalau Allah ada di mana-mana, butuh Allah itu berbilang. Berarti bukan lagi qul huwallahu ahad.
Dia sudah ubah ini. Nah, kalau menolak Allah berada di atas sana, itu namanya ta'til. Ta'til itu secara ringkas artinya menolak sebagian sifat Allah. Jadi kalau ta'til kita artikan apa? Menolak. Terus takyif. Takyif ialah memvisualkan atau menggambarkan bagaimana wujud sifat-sifat Allah. Sebagai misalnya kalimat Allah bersemayam di atas arsy, divisualkan bersemayamnya begini-begini. Padahal jelas bersemayamnya Allah itu berbeda dengan bersemayamnya para makhluk, dan tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana Allah bersemayam kecuali Dia sendiri. Nah, takyif kita artikan, takyif itu menyebutkan hakikat dari sifat Allah. Menyebutkan hakikat dari sifat Allah. Makna sudah kita imani, makna diimani, namun hakikatnya kita nggak tahu karena tidak diberitahu. Tangan Allah, yadullah, Allah memiliki tangan. Tangannya gimana? Hakikatnya wallahu alam. Saya cuma pahami itu Allah punya tangan. Sudah. Mau gambarkan bagaimana? Nggak boleh. Karena tidak diajarkan. Istiwa, nggak boleh digambarkan. Ini istiwanya Allah seperti ini, seperti saya duduk di kursi ini. Oh, nggak bisa. Itu namanya takyif. Menggambarkan hakikat. Nuzulnya Allah gimana? Turunnya Allah gimana? Wah, ini seperti turun dari kursi ini ke bawah. Oh, nggak bisa. Itu namanya takyif. Jadi menggambarkan hakikat nggak boleh. Namun kalau kita mengimani maknanya boleh. Terus yang keempat, tamsil. Tamsil ialah menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Misalnya kita mengatakan Allah turun ke langit, itu sebagaimana turunnya kita. Hadis tentang Allah turun ke langit ini ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ada sebagian orang menisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mereka menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya para makhluk. Namun itu bohong besar, karena kami tidak menemukan tindakan Ibnu Taimiyah seperti itu disebutkan dalam kitab-kitabnya. Bahkan yang kami temukan sebaliknya, dia menolak dan tidak membolehkan melakukan tamtsil dan tasbih itu. Kebanyakan orang yang menisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu diantaranya karena salah baca. Dia nukil perkataan ini tidak melihat perkataan yang lainnya. Seperti sebagian itu menyatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dukung maulid, ya, dukung acara maulid. Ternyata dia cuma nukil sepotong-sepotong ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya Iqtida' as-Siratil Mustaqim bahwa Nabi SAW bahwasanya perbuatan itu baik. Namun ketika itu beliau sedang membandingkan, bukan menyetujui. Ya, beliau itu sedang membandingkan orang yang melaksanakan maulid itu karena cinta Nabi. Lagi membandingkan dengan hal-hal lain. Namun dari segi untuk merayakannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak menyetujui. Karena mereka potong-potong di sini dalam menukilkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Contoh lagi, orang-orang menukil Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mendukung selamatan kematian. Dikarenakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan amalan itu baik, pahalanya itu nanti nyampe kepada orang meninggal dunia. Karena memang dalam mazhab Imam Ahmad, kirim pahala apapun itu nanti nyampe. Termasuk dalam kirim pahala bacaan Al-Quran. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan seperti itu, tidak menghususkan waktu-waktu tertentu. Ya, tidak mengkhususkan waktu-waktu tertentu. Harus pahami juga pemahaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu seperti apa. Ya. Nanti bisa lihat tulisan saya tentang menjelaskan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini tentang selamatan kematian, ada di website rumaiso.com. Sudah saya bahas lama sekali. Ya, karena salah paham saya tentang perkataan beliau. Intinya kalau kita bahas tamsil, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Turunnya Allah sama seperti saya turun ini. Itu tamsil, menyamakan. Kalau takyif tadi apa? Menyebutkan hakikat. Kalau tamsil dia samakan dengan manusia berbuat seperti ini. Tangan Allah bagaimana? Seperti tangan ini. Yang menyatakan seperti sama dengan punya makhluk. Padahal tadi sudah dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Saya ulang, berarti takwil. Takwil tadi artinya apa? Merubah makna. Kemudian ta'til, menolak, ya, menolak sifat Allah. Kemudian takyif, menyebutkan hakikatnya.
Ya, hakikat turun gimana, istiwa seperti apa, tangan seperti apa, hakikatnya, wujudnya kayak bagaimana. Kalau tamsil menyamakan atau menyerupakan. Terus sekarang tafwid. Tafwid ialah tidak mau menetapkan pengertian sifat-sifat Allah. Nah, secara ringkas tafwid itu adalah menyerahkan maknanya kepada Allah. Menyerahkan makna dan hakikatnya kepada Allah. Misalnya disebutkan istiwa maknanya apa? Wallahu a'lam. Saya serahkan kepada Allah. Allah yang lebih tahu maknanya. Ini keliru. Karena kita harus imani maknanya. Maknanya kita tahu. Istiwa apa tadi maknanya? Menetap tinggi. Sudah, itu maknanya. Nggak boleh katakan wallahu a'lam, saya tidak tahu. Allah di mana? Wallahu a'lam. Semuanya wallahu a'lam, serba wallahu a'lam. Ini makhluk wallahu a'lam ini di sini. Apa-apa wallahu a'lam semuanya. Gimana ya Allah, tangan Allah gimana? Wallahu a'lam. Enggak boleh kita katakan jangan bicara tangan ini. Serahkan pada Allah saja. Maknanya seperti apa? Maknanya kita imani, hakikatnya tidak kita ketahui. Ya, maknanya kita imani, hakikatnya, bentuknya gimana tidak kita ketahui. Jangan serahkan semuanya kepada Allah. Maknanya kita imani, kita tahu. Maknanya seperti itu. Allah punya kehendak, ya kita imani Allah punya kehendak. Jangan serahkan, kita serahkan semua kepada Allah. Nggak bisa. Harus tetapkan maknanya, hakikatnya itu yang kita serahkan kepada Allah. Nah, terus menurut para ulama salaf, tafwid yang tidak diperbolehkan adalah tafwid dalam hal menggambarkan bagaimana sifat-sifat Allah itu wujud. Sebagai misalnya kata bersemayam. Para salaf menetapkan bahwa kata bersemayam itu artinya tinggi. Namun tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana dan seberapa tingginya kecuali Allah saja. Namun menurut golongan mufawwidah, kita tidak boleh melakukan tafwid dalam hal makna maupun bagaimana gambaran sifat tersebut. Ini bertentangan dengan pendapat para ulama salaf seperti Ummu Salamah, Rabi'ah, guru besar Imam Malik dan Imam Malik sendiri. Mereka para salaf itu berpendapat bahwa bersemayamnya Allah itu pengertiannya sudah jelas. Namun bagaimana gambaran bersemayamnya itu tidak boleh kita memikirkannya. Mengimani bersemayamnya Allah adalah wajib, akan tetapi menanyakan bagaimana gambaran bersemayamnya adalah bid'ah. Taib. Lihat perkataan Imam Malik. Sebenarnya saya bingung dengan kitab Firqatun Najiyah ini karena saya punya kitab asli namun tidak lengkap ini. Ini berbeda, saya tidak ada kalimat-kalimat ini di dalam kitab asli. Cetakan ke-18. Namanya saya fotokopian. Kitab asli saya belum punya dari dulu. Nah, di sini sebutkan kalau tafwid misalnya bersemayam, kita sudah pahami artinya. Ya, bersemayam tadi kita sebut apa? Tadi saya lebih senang sebut apa? Istiwa. Istiwa maknanya apa? Tinggi. Ya, tinggi di atas seluruh makhluknya. Nah, sekarang tinggi ini maknakan saja tinggi, nggak usah ditolak maknanya. Saya nggak tahu tinggi seperti apa. Saya nggak tahu di atas itu bagaimana. Nah, dan di sini tidak boleh main logika-logika lagi. Gini, ini bumi bulat, ini Indonesia di sini. Di bawah sini apa? Amerika. Ya wes Amerika lah. Ya, ini Indonesia. Di bawah sini Amerika. Nah, kalau kita katakan Allah di atas seluruh makhluknya, di atas ini semuanya, gak usah bingung. Wah, saya kan di bumi atas di sini. Bagaimana dengan di bumi bawah? Ini saya nganggap Allah di atas, ini berarti nanti anggapnya gimana? Oh, berarti Allah di bawah nanti. Wah, itu kamu pakai logika. Nggak usah tanya, Allah di atas seluruh makhluknya. Ini masih di atas lagi, manusia itu kecil. Bumi juga kecil. Nggak usah main-main pintar dalam hal ini. Bagaimana Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir? Berarti bumi itu kan berputar. Nanti di Jayapura sana di Indonesia Timur itu sudah sepertiga malam terakhir, di barat belum. Oh, berarti Allah turun setiap waktu. Iya kan?
Ini main-main pinter-pinter lagi nih orang ini. Pokoknya imani saja Allah turun di setiap sepertiga malam terakhir sesuai dengan kehendak Allah, dan Allah mampu melakukan itu semuanya. Manusia nggak bisa. Kalau manusia turun, tempatnya kosong nggak? Kosong atau tidak? Kosong. Jangan logikakan itu pada Allah. Itu nganggap Allah itu kecil. Iya nggak? Ya. Kok nganggap, gimana turun? Berarti tempatnya kosong. Kamu main logika di situ berarti. Imani aja, selesai. Gak usah bayangkan, tempatnya kosong, asnya siapa yang jaga? Wah, sudah main ini kamu. Ini sudah logika kayak gini. Menganggap Allah tuh kecil saja, itu ngurus kayak gitu nggak bisa. Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Allah mau turun terserah Allah. Selesai. Nggak usah pakai logika. Asnya kosong, kalau begitu ya Allah nggak tinggi, menetap tinggi lagi. Sudah turun. Kamu menganggap kecil, Allah lakukan itu semuanya. Kita yang nggak bisa. Berarti mula-mula kita itu nolak dikarenakan kita nganggap Allah seperti makhluk. Iya kan? Ini tempat ini saya turun kosong berarti. Wah, ini nanti siapa yang jaga? Kamu nyamakan Allah dulu dengan makhluk berarti. Allah nggak kayak gitu. Paham ini? Ya. Jangan dulu itu dihilangkan dulu ini loh. Anggapan Allah itu seperti makhluk. Allah mampu melakukan itu semuanya. Ini manusia, ini panggil dari sana satu orang. Ini lagi satu orang panggil dari sana. Satu orang lagi dari sana. Dia bisa nanggapi semua enggak? Mas. Itu sana panggil lagi. Mas. Ini mas. Bisa enggak nanggapi semua? Enggak bisa. Kalau sekarang Allah gimana? Sana berdoa, situ berdoa, sana berdoa. Bisa nanggapi semua? Coba nanggapannya kalau pakai manusia, anggap manusia, gimana bisa ya? Itu manusia. Telinganya terbatas. Iya kan? Ngomongnya terbatas, lihat pandangannya terbatas. Allah itu bisa jangkau semua manusia loh. Nganggap Allah kecil lagi berarti. Nganggap Allah nggak bisa berbuat apa-apa loh itu. Iya nggak kalau gitu? Iya. Itu aja gambarannya. Kalau doa coba lihat, bisa nggak Allah kabulkan semua doa ini loh. Sepertiga malam terakhir ini, nih di masjid ini berdoa bareng-bareng. Allah bisa kabulkan semuanya serentak? Bisa nggak? Bisa. Pakai perhitungan, Allah dengar yang ini dulu. Sudah rampung, ini baru gantian yang ini. Sudah rampung, baru gantian yang ini. Nganggap Allah kecil sekali kayak gitu, kayak nggak bisa ngurus. Manusia kayak gitu, terbatas kan? Terbatas. Sudah main logika lagi, nganggapnya Allah seperti manusia dulu. Jadinya yang lain-lain nggak bisa Allah urus berarti. Gampang Allah urus kayak begitu. Kita pun coba. Ini tadi satu waktu. Sekarang bahasanya beda coba. Itu sana bahasa Arab, bahasa Cina misalnya, ya, bahasa Jawa coba. Bisa nanggap nggak? Ya, nggak pakai. Kalau sekarang sudah ada Google Translator kan? Tak terjemahkan ini. Coba Bapak ngomong-ngomong. Ya kan? Allah nggak butuh kayak gitu, sudah langsung dengar ini nanggap, itu nanggap juga, itu nanggap juga. Gak usah main-main logika dalam ini kayak Allah nggak mampu itu semuanya. Mampu. Doanya macam-macam sekarang. Ini minta motor, itu minta jodoh, ini minta sehat sembuh. Bisa nggak dikabulkan? Macam-macam lo mintanya. Bisa. Kalau manusia, mau mikir ini, ini minta uang ini gimana, saya belum punya. Ini minta jodoh, bingung juga saya carikan. Ini minta apa, bingung lagi. Allah bisa nggak semuanya? Bisa. Gampang kabulkan itu. Paham ini ya? Nah, cara pahami nama dan sifat Allah. Kita itu anggap Allah itu mampu segalanya, mengetahui segalanya, melihat segalanya, mampu melakukan segalanya. Jangan persepsinya pakai standar kita. Kalau pakai standar kita nggak bisa apa-apa. Iya kan? Iya. Dia ngurus satu orang saja sulit, apalagi nambah 2, nambah 3 lagi, nambah 4. Nah. Paham? Satu aja belum punya. Gambaran mau punya 2, 3, 4. Satu aja belum dapat.
Nggak usah mikir macam-macam. Satu dulu dapat, satu aja sulit diurus. Wah, saya kapan ya bisa poligami ya? Mau satu aja kamu ngurus aja nggak beres, itu aja belum bisa nerima. Ya, mau ngurus 2, ngurus 3, ngurus 4. Nggak tahu mulut ibu-ibu seperti apa kan? Ibu-ibu tertawa di bawah itu. Nah, paham ini? Kalau pahami nama dan sifat, pokoknya imani apa adanya saja. Allah itu maha agung, maha besar, mampu melakukan segalanya. Imani saja apa adanya, selesai. Kita ubah-ubah malah jadi masalah. Berarti kesimpulannya, penyimpangannya ada berapa tadi? 5. Yang pertama, takwil. Apa takwil? Merubah makna. Yang kedua, ta'til. Apa ta'til? Menolak. Ya, menolak sifat Allah. Yang ketiga, takyif. Menyebutkan hakikatnya. Yang keempat, tamsil, menyamakan atau menyerupakan dengan makhluk. Yang kelima, tafwid. Tafwid apa? Menyerahkan hakikatnya, menyerahkan makna dan hakikatnya kepada Allah. Harusnya maknanya langsung diimani. Berarti kalau kita baca ayat Al-Qur'an, ya, sudah kita imani apa adanya. Nggak usah diubah-ubah. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Rabbmu itu datang dan malaikat juga itu datang bersof-sof. Berarti imani Allah itu datang. Jangan diselewengkan maknanya, diubah maknanya. Perintah Allah yang datang. Sudah takwil di situ. Ya, sebagian kitab tafsir itu ada yang artikan seperti itu. Wajah rabbuka diartikan perintah Allah yang datang, bukan Allah yang datang. Saya misalnya nyebut dalam kalimat, ini Pak Jokowi datang. Kalimatnya kalau sudah ini tadi wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Apa mungkin di sini kalau saya sebut, oh itu Pak Jokowi datang, apa mungkin wakilnya yang datang? Kalimatnya sudah tegas belum ini? Tegas. Gak mungkin, wah enggak itu enggak mungkin Pak Jokowi itu datang ke Warak, enggak mungkin. Wah saya ngomong sendiri kok, walaupun belum pernah datang. Wah ngomong sendiri, itu benar itu datang. Apa kalimatnya bisa diubah jadi wakil? Oh enggak, itu wakilnya yang datang. Oh enggak bisa kamu ubah. Apa alasannya kamu ubah? Harus buktikan kamu ubah. Oh dia nggak bisa datang. Nah itu mana buktinya kalau dia nggak bisa datang? Buktikan, ya kan? Harus yakini dulu. Oh itu kalimatnya betul. Ini berarti presiden yang datang. Sudah. Paham ini ya? Nah, diartikan apa adanya. Gak usah diubah-ubah. Oh perintah Allah yang datang. Oh wahyu Allah yang datang. Itu namanya takwil. Beberapa kita tafsir misalnya yang perlu hati-hati. Ada tafsir yang namanya tafsir Jalalain. Nah ini diantara bentuknya sering melakukan takwil. Tafsir Jalalain ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Ada penyimpangannya ini dalam masalah mentakwil tadi. Nah, maka kalau baca kita tafsirnya hati-hati aja ketika baca asma wa sifatnya. Oh, diartikan kayak gini loh. Nah, ini berarti ahlu takwil. Dia nggak baik, ya. Nggak baiknya dari sini saya tidak boleh mengartikan apa adanya seperti itu karena nanti menyamakan dengan makhluk. Namun kita balik, Allah ya tidak bisa disamakan dengan makhluknya, betul. Kita imani apa adanya, kalau disebut seperti itu ya imani juga seperti itu. Makanya kalau mau kitab tafsir yang lebih selamat, ya kalau tadi bisa pakai rujukan dulu. Biasanya ada kritikan-kritikan dari para ulama untuk tafsir Jalalain. Ada situ tafsir As-Sa'di, ya, Tafsir Al-Karimir Rahman atau tafsir As-Sa'di. Ada situ juga tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir Ibnu Katsir. Nah itu lebih selamat karena dalam masalah menafsirkan ayat-ayat sifat itu tidak ditakwilkan. Dia imani apa adanya. Sekali lagi berarti ingat penyimpangannya ya. Takwil, ta'til, takyif, tamsil dan tafwid. Baik, ya, selesai dulu sesi yang kelima. Saya baca pertanyaan dulu. Ada panitia tadi, coba Pak Abdur coba panggil. Mau jam berapa itu rekreasi? Langsung sini apa berasal? Oh, berarti jam 2 ini? Sudah pada daftar untuk rekreasi? Sudah? Mau kemana rekreasinya?
Hah? Jenengan nanti rekreasinya ke Pantai Gesing, ya. Kemudian balik lagi ke sini, nanti maghrib ada nonton bareng. Nonton bareng kajian live dari Jogja. Saya nanti ke Jogja, jenengan nonton di sini. Nanti TV besar ditaruh di luar situ. Ya, nonton bareng. Langsung live. Ya nobar kayak nonton bola itu, tapi ini kajian. Ini kajian nonton dari langsung. Nanti ditaruh di CCTV-nya. Ya, nanti live dari Jogja. Jadi cuma nonton di sini gitu, kajian dari MPD nanti saya kajian. Hah? TV. Orang nganggo channel lagi. Facebook live. Ya. Nggak bisa cari di RCTI, TVRI nggak ada. Wah, baru masuk TV Pak, baru kelas Facebook aja. Kelas Facebook kan nggak bayar kalau masuk. Kalau TV kan macam-macam, iklannya terlalu banyak. Ini nggak pakai iklan, nonton kajian aja terus. Hah? Pokoknya ya harus punya Facebook aja Pak. Hewan penyembelihan yang ditujukan pada selain Allah seperti labuhan, nyadran, 7 atau 1000 hari kematian, Rasulullah dan lain-lain, itu dagingnya halal dimakan atau tidak? Sebentar, saya tanya dulu ini. Labuhan atau nyadran ini apa bentuknya? Apa isinya itu? Makanan terus diapain? Oh, sedekah laut tadi. Haram dimakan. Sudah? Ya, kalau itu yang dimaksud haram dimakan. Karena sudah bentuk tumbal atau penyembelihan kepada selain Allah. Gimana kalau bilang mubazir? Nggak ada istilah mubazir untuk makanan haram. Ya, karena ada yang biasanya sudah tahu itu sedekahan, ya biasanya dicolong itu, diambil dia, oh ini ada gedangnya, ada pisangnya, dibawa lari, ya kan? Waktu kecil-kecil bawa kayak gitu kayaknya. Bagaimana jika sering tidak sengaja memvisualisasikan sifat Allah? Nanti coba pelan-pelan kita pelajari, nanti insya Allah akan paham yang dimaksud di sini dengan memvisualisasikan. Yang penting tidak boleh menyebut hakikatnya, bentuknya seperti apa. Tangannya itu panjang sekian, itu memvisualisasikan namanya. Ya, itu memvisualisasikan. Apakah boleh bertawassul? Boleh tawassul. Tawassul dengan nama dan sifat Allah. Tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Tawassul dengan amalan soleh. Ya, tawassul dengan amalan soleh. Dia sebut amalan soleh, ya untuk mudah dikabulkan doanya. Wih, panjang-panjang. Kemudian diumumkan untuk habis subuh yang nginap di sini, insya Allah ada kajian Safinatun Najah dari habis subuh sampai jam 5:30. Ya, besok Jumat itu mulainya jam berapa? Jam 6 ya. Ya, nanti sekitar 15 menit sampai setengah jam saja. Mungkin mulainya nanti agak ditunda 6:30 sampai 7:30 lah. Makannya 7:30 aja nggak apa-apa. Nunda sedikit ya. Nanti saya kasih kopi di bawah. Saya ingin sekali menikah. Namun saya masih fakir ilmu. Kayaknya tadi saya nggak singgung-singgung menikah di sini ya. Namun saya masih fakir ilmu dan belum punya pekerjaan, masih kuliah. Di sisi lain saya sangat susah menghindari fitnah wanita. Apa solusinya Ustadz? Banyak-banyak puasa sunnah. Ya, Senin Kemis. Kalau Senin Kemis nafsunya masih tinggi, puasa Daud saja. Kalau puasa Daud juga nggak mempan juga, memang keterlaluan nafsumu itu. Sudah puasa Daud juga nggak kuat-kuat. Tunggu sampai mampu dulu baru nikah. Makanya ikut, kalau mau ikut nanti ada acara Sabtu. Ini jomblo-jomblo banyak di sini. Nah, nanti ikut kajiannya Sabtu di pelayan sana. Ya, daftar dulu. Ya, kalau mau pingin transfer, kalau misalnya nggak ada transfer ke sana, nanti kita sediakan transfer juga dari sini. Ya, kajiannya itu judulnya belum berani menikah. Wes. Ya memang semuanya cemen semua. Ustadz, apakah menjawab orang setelah mengucapkan nama Rasulullah dengan Allahumma sholli alaihi termasuk bid'ah? Ini kapan diucapkan ini? Hah?
Dan ya ini kapan di ini? Kapan ada apa Tarawih atau pengajian seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu. Allahumma sholli alaihi gitu ya. Saya memang mungkin yang kurang gaul itu cara-cara sholawat itu. Yang nggak perlu seperti itu, biasa saja sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sudah termasuk berselawat kepada Rasul. Gak usah sampai seru-seru kayak gitu. Allahumma sholli alaihi gitu. Nggak perlu, biasa saja. Itu kamu mau teriak-teriak mau apapun juga belum tentu kamu sesuai dengan tuntunan Nabi loh itu. Belum tentu yang paling hebat selawatnya juga belum tentu. Selawat biasa-biasa aja. Selawat kita biasa aja itu sudah dapat balasan besar. Ustaz, apakah menjawab orang tadi sudah ya? Adakah talqin mayit Ustaz? Talqin mayit. Gimana? Talqin mayit gimana tadi? Bukan, ini talqin mayit kalau yang dimaksudkan orang mau meninggal dunia terus ditalqin la ilaha illallah ada tuntunan. Namun kalau di kuburan terus ditalqinkan, kalau ada malaikat yang datang kepadamu tanya siapa Tuhanmu, jawab Allah. Siapa nabimu, jawab Muhammad. Apa agamamu, jawab Islam. Oh, nggak manfaat lagi. Kalau ini yang dimaksud keliru. Ya. Karena dirinci ini. Kalau maksudnya la ilaha illallah sebelum meninggal dunia, betul ada tuntunan. Akidah yang salah di kalangan masyarakat itu apa-apa Ustadz? Pelajari dari kitab Firqatun Najiyah, kitab Tauhid dan macam-macam kitab akidah akan tahu sendiri. Nggak bisa disebutkan satu persatu. Siapa yang dimaksud dengan ahli kitab dan apakah sembelihannya halal? Halal sembelihan ahli kitab selama kita tidak tahu cara menyembelihnya. Yang penting sudah makan-makan aja. Justru cari tahu jadi masalah. Sama seperti bapak ibu-ibu makan di warung misalnya, makan di warung Padang kayak dia yang lainnya. Makan aja lah sudah selesai. Justru kalau cari tahu, oh ini cara nyembelihnya gimana ya? Baca bismillah enggak ya? Ditujukan kepada siapa ya? Nah, malah masalah. Enggak jadi makan-makan itu. Makan aja. Kalau ini bingung nih dia sembelihan halal itu bismillah sudah makan. Ini masih negeri muslim di sini. Kecuali kamu tinggal di India kayak di Bali kayak, nah itu baru masalah. Apakah boleh menangis karena takut dosa kita tidak diampuni oleh Allah padahal kita tahu Allah Maha Pengampun? Boleh seperti itu, menangis karena dalam rangka penyesalan atas dosa, atas maksiat. Itu bahkan diantara bentuk untuk bertobat kepada Allah. Buku yang membahas asma wa sifat yang bagus apa Ustadz? Ada bentuk-bentuknya macam-macam. Ada yang khusus masalah akidah namun tidak terlalu detail, cuma bahasan global. Kebanyakan bahasnya tentang penyimpangan. Kalau bahasan misalnya kita memahami nama Allah ini itu apa? Nama Ar-Rahman itu artinya apa? Ar-Rahim itu artinya apa? Bisa dikaji dalam kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna karya Syekh Abdul Razzaq. Atau ada juga mirip dengan Fiqih Asma'ul Husna juga di buku karya Syekh Sa'id bin Waf Al-Qahtani. Dua buku itu. Tapi saya tahu ini bahasa Arabnya. Bagaimana hukum menjadi kaum atau rois di tengah-tengah masyarakat yang sering disuruh untuk memimpin amalan tahlilan pada acara peringatan kematian Rasulullah atau kenduri pada tradisi-tradisi Jawa? Wah, ini Mbah Rois ini hadir juga di sini ini yang nanya. Boleh nggak jadi Mbah Rois? Boleh atau tidak? Ya boleh, tinggal diarahkan masyarakatnya manut pada tuntunan. Kalau Mbah Rois malah itu ngarahkan sesuai tuntunan, itu amal jariahnya itu banyak sekali. Di antara bentuk amal jariahnya Mbah Rois itu kalau ngafani mayit, kainnya karena dia ngafani berarti dengan kain kan, dia akan dipakaikan kain yang terbaik nanti di surga. Ya, itu Mbah Rois itu loh. Jadi nggak Mbah Rois nggak jadi Mbah Rois nggak bisa. Ini kalau desa loh, di desa itu ada istilah Mbah Rois, Mbah Kaum. Nggak bisa sembarang orang tuh ngurus jenazah. Ini kan walaupun jadi anaknya mau ngurus nggak bisa, ada yang punya wewenang di sini. Ya. Kemudian ada lagi kalau Mbah Rois ngurus gali kubur nggak? Enggak ya? Yang gali kubur siapa? Warga. Nah berarti siapa yang gali kubur maka nanti akan dibangunkan rumah terbaik baginya nanti di surga. Amal jariah lagi. Kaitannya dengan kubur seperti itu. Jadi jangan remehkan Mbah Rois itu amalannya banyak loh itu. Tinggal diarahkan saja.
Bagaimana hukum jika memakan makanan yang ada pada sajen kecuali hewan? Sudah tadi ya. Ustadz, SIM saya nembak. Jika tidak nembak akan dipersulit atau tidak jadi-jadi. Aduh, ini alasan-alasan saja. Apakah SIM tersebut halal? Saya suruh tes ulang. SIM yang nembak jadi SIM yang tidak berkah. Paham ini? SIM yang tidak berkah. Itulah kenapa sampai saat ini saya paling emosi kalau sekali lihat kendaraan bermotor itu. Ya, apalagi dengan ibu-ibu. Lampu sennya ke kanan, oh tiba-tiba belok kiri. Wah, kenapa di situ? Ini nggak lolos SIM. SIM-nya nembak. Ya, makanya tesnya benar. Itu akan tahu itu peraturan lalu lintas itu ada di situ diajarkan. Tesnya tertulis ada kan? Habis itu tes yang angka 8 juga kan? Masa angka 8 sih nggak bisa muter? Apa kuncinya muter angka 8 itu? Hah? Ya jangan pakai gigi berat, jangan pakai gigi 3. Pakai gigi 1 aja bisa muter kok. Kok kasih giginya banyak 3 gitu? Ya jelas nggak sulit rem di situ. Nggak bisa ngatur. Tes ulang, baru berkah. Nggak lulus tes lagi. Itu uang itu dikembalikan loh kalau nggak lulus. Iya kan? Enggak. Nggak mungkin ini. Saya dikembalikan berapa kali nggak lulus kok. Bukan tes ngebudinya. Saya tes berapa kali itu dikembalikan lagi. Sudah kembalikan lagi. Lulus jadinya. Enggak ada sogok-sogok. Pokoknya tes ulang. Biar senasib dengan saya juga. Apa bedanya takwil dan menafsirkan? Takwil punya 2 makna sebenarnya. Yang pertama, takwil yang kita bahas dalam nama dan sifat Allah. Takwil tadi merubah makna berarti. Kalau menafsirkan disebut juga takwil. Makanya di antara kitab tafsir, ada kitab tafsir yang memakai istilah takwil. Seperti kitab tafsirnya Syekh Mustafa Al-Adawi, At-Tashil li-Ta'wil Tanzil. Nah, dia punya kitab tafsir namanya At-Tashil li-Ta'wil Tanzil. Semua juz Al-Quran dinamakan itu beliau. Apa maksud takwil sini? Tafsir. Jadi takwil itu ada maknanya itu adalah merubah makna. Ada takwil itu maknanya menafsirkan. Kalau dalam dunia tafsir namanya menafsirkan. Apa bedanya dengan takwil mimpi Nabi Yusuf dalam Quran Yusuf ayat 100? Nah itu namanya menafsirkan di situ. Takwil mimpi berarti menafsirkan mimpi. Bumi itu bulat atau datar? Karena ada yang bilang bumi itu datar. Mana yang benar menurut Al-Quran? Ijma ulama bumi itu bulat. Ijma. Kalau sudah kata ijma, saya nggak perlu bawa banyak dalil. Sepakat ulama. Berarti tidak ada yang berselisih di sini. Ada yang menganggap bila Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir itu berarti Allah tidak naik-naik karena bumi itu berputar. Bagaimana menjawabnya? Ini karena dia pakai logika dia. Ya, dia pakai logika dia. Dia nganggap Allah itu seperti makhluk sehingga nggak naik-naik kalau turun-turun karena berputar-putar tadi bumi. Ya Allah. Imani aja apa adanya aja. Allah tinggi di atas arsy dan sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Titik, selesai. Allah mampu melakukan itu semuanya sekaligus satu waktu. Sama seperti saya sebutkan tadi tentang doa dikabulkan juga satu waktu. Dua lagi ya. Habis ini yang rekreasi disuruh pergi langsung ke Pantai Gesing, sholat asar di sana, biar sana jadi amal jariah masjidnya. Saya ingin menjadi golongan selamat, jadi saya ingin bertanya bagaimanakah hukum GoFood? Masya Allah, ingin jadi golongan selamat, mau tanya hukum GoFood. GoFood itu apa di dalamnya transaksinya? Hah? Pesan apa? Pesan makan. Baik. Ketika pesan makan itu uangnya pakai uang siapa dulu? Driver. Iya kan? Driver. Kemudian ada perjanjian nggak antara driver dengan yang punya toko atau warung? Ada atau tidak? Apa perjanjiannya? Dapat fee. Bukan, dapat potongan kan? Dengan via GoFood itu dapat potongan berapa? 20%. Ya kan? Nah, berarti ketika dia misalnya beli makanan tadi 100.000,
Berarti dia cuma bayar 80.000. Namun ketika datang kepada konsumen mintanya berapa? 100.000. Berarti dia pinjamkan uang 80.000 walaupun nanti uangnya ini datang belakangan. Ya, nanti dikasih belakangan. Karena kumpul-kumpul poin dulu kan. Nanti terakhir mungkin jadikan saldo seperti itu. Ya, namun kan dia sama saja meminjamkan uang 80.000 minta kembali berapa? 100.000. Berarti kaidahnya utang piutang di situ berarti ada tambahan. Ada tambahan dalam utang piutang namanya apa? Riba. Sudah. Ya, jadi GoFood-nya saja masalah. Ustaz, jika pemimpin kita orang kafir, apakah tetap wajib taat pada pemimpin? Bagaimana batasannya? Apakah sama dengan pemimpin muslim jika kita sikap kita padanya? Kalau dari sisi tidak ada kita itu mentaatinya karena keterpaksaan, dia itu menjadi pemimpin dan sulit untuk melengsarkan karena mudaratnya besar sekali, maka tetap taat ketika itu. Ya, ketika itu tetap taat. Wallahu a'lam. Terakhir, di masjid kampung saya di sela waktu azan dan iqamah mengadakan puji-pujian. Di dalam puji-pujian tersebut ada kalimat syahadat tetapi ditambahi asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa anna Abdul Qadir Jailani waliyullah. Apakah hal tersebut termasuk kesyirikan? Kalau dari sisi kalimatnya cuma pujian. Ya, di sini cuma pujian saja. Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali Allah. Berarti pujian. Itu kalimat pujian. Kalau kalimat pujian belum ada permintaan, ada doa kepada minta doa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kalimat ini belum jadi syirik. Namun pujian seperti itu yang pertama, tidak ada tuntunan kalau ba'da azan. Ini kalau nggak salah ba'da azan ya. Azan dan iqamah iya, tidak ada tuntunan. Dan juga menurut Syekh Said Sabiq itu dapat dianggap antara azan dan iqamah ini ada kalimat puji-pujian, orang akan menganggap bahwasanya itu bagian dari azan. Maka baiknya tidak ada puji-pujian saat itu, dan di samping itu juga mengganggu orang-orang yang salat. Seperti itu. Ya, cukup ya. Insyaallah besok kita lanjut lagi jam 6 pagi. Namun setelah subuh nanti ada kajian sedikit dari fikih Safinatun Najah. Ya, insyaallah nanti akan kita bahas bukunya, nanti ada bagi yang nginap saja di sini. Kemudian diingatkan setelah ini nanti siap-siap. Mau nanti tasnya ditaruh satu tempat saja, di bawah saja seperti itu, karena nanti ada anak-anak pakai masjid ini untuk TPA. Ya, taruh nanti di bawah untuk pemakaian TPA di masjid sini, soalnya TPA masih rutin. Namun kemis ini santri TPA-nya nggak banyak. Nanti bisa sholat di sana. Untuk yang nggak ikut juga nggak apa-apa. Yang penting besok bisa ikut lagi. Bagi yang mau pulang bisa ikut besok lagi jam 6. Ada pertanyaan? Semua pada ada pendaftaran tadi ya? Sudah ya? Baik, itu saja, kita tutup dulu. Kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.